Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan terkait proyek e-commerce untuk memenuhi tugas UAS Ekom yang berisikan anggota Okta Ferilianti dengan NIM 2012100078, Michael Anggun dengan NIM 2012100057, Tiara Ramandita dengan NIM 2012100056, Akbar Sidik 2012100062, dan Alifah Maya dengan NIM 2012100065. Komponen Laravel yang digunakan adalah komponen model bertugas untuk menangani pengolahan data. Komponen view bertugas untuk menangani pengolahan tampilan kepada pengguna. Komponen controller bertugas untuk menangani pengerjaan bisnis proses. Komponen routed untuk bertugas untuk mengarahkan request yang kita kirimkan melalui browser. Untuk PHP versi yang digunakan adalah PHP versi 7.1.3, XAMPP versi 7.2.5. Laravel yang digunakan adalah Laravel 5 dengan alasan vendor dari paket GitHub tidak dapat dijalankan di Laravel terbaru. Sedangkan untuk desain dari tampilan front-end dan back-end menggunakan desain yang dibuat sendiri dari kelompok 8. Dengan menggunakan base bootstrap, detail pemrograman untuk login dan registrasi menggunakan autentifikasi package dari Laravel UI. Kerangka untuk autentifikasi yang dibangun dengan menggunakan Bootstrap dan CSS. Kemudian untuk pembuatan seeder dan kustomisasi dari framework agar sesuai dengan kebutuhan. Kemudian pembuatan controller untuk view. Kemudian dilanjutkan untuk mengcustom program agar bisa melakukan CRUD. Kemudian ada tambahan menggunakan Mailtrap untuk mail hosting. Nah, ini adalah INV dari project e-commerce. Nah, ini adalah code untuk mailnya, hostnya. Mail hostnya adalah kita menggunakan smtp.mailtrap.io. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang ada di website kami. Di sini yang pertama ada fitur About Us. Yang kedua ini ada fitur kategori. Ada banyak sekali kategori di sini. Coba kita klik salah satu. Di sini kita bisa mencari apa saja kategori produk yang ingin kita cari. Di sini bisa langsung, semisal kita memilih produk ini, di sini akan menampilkan berbagai jenis produk. Nah, lalu ini jenisnya. Yang ketiga, ini ada fitur produk. Di sini berisi produk-produk dari website kami. Coba kita klik. Setelah kita klik, nanti di sini ada tambahkan. Di sini ada harga. Di bawah ada deskripsi barang dan spesifikasi barang tersebut. Lalu ini ada fitur kontak. Di sini ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Ini nomor WA, ini email. Ini pembayaran yang dapat dilakukan melalui BCA dan BNI. Lalu di sini ada fitur home, untuk balik ke home. Di sini ada slide. Ini dipegang oleh admin. Lalu ini ada fitur About Us. Di sini ada pilih kategori. Lalu ini ada produk terbaru.
Jadi nanti kalau ada produk terbaru akan muncul di sini. Lalu ini kelebihan yang ada di toko kami atau di website ini. Ini terpercaya, pengiriman cepat, ini barang ori, dan sebagainya. Lalu ini ada testimoni. Ini testimoni dari pelanggan dari Okta, pembeli barang Gucci. Di sini yang terakhir ada kontak. Lalu fitur selanjutnya ada fitur login admin. Di sini saya akan mengimplementasikan tentang admin. Yang pertama kita memasukkan email, yang kedua password, kemudian kita login. Nah, di menu dashboard terdapat pada pesanan masuk, pesanan dalam proses, pesanan selesai. Kemudian di profile ada profil admin. Jadi tampilannya seperti ini. Kemudian yang kedua ada ubah profile. Kita coba untuk mengubah profile dengan foto ini. Kemudian simpan. Nah, di sini profilnya sudah berubah ya. Kemudian ada ganti password. Tapi saya tidak akan mengganti password karena saya lupa password saat ini. Di sini ada pengaturan, ada profil dari Luxury Girls, yang kemudian ada slideshow yang bisa mengubah slideshow yang ada di depan. Kemudian ada testimonial, kita bisa menambah testimoni baru. Nah, yang terakhir ada kelola penjualan. Nah, di sini ada bisa tambah produk. Kemudian saya akan mencoba menambah kategori baru. Di sini ada seperti ini sebelumnya. Nah, saya akan menambahkan kategori baru. Kategori barunya nama CK. Kemudian saya akan memilih foto. Fotonya ini, kemudian saya tambahkan. Nah, di sini akan langsung muncul. Nah, di sini. Kemudian kita klik. Nah, kemudian kita akan menambah jenis baru, yaitu handbag. Kemudian kita tambah. Nah, di sini sudah muncul ya. Kemudian kita akan menambah produk. Nah, di sini kita akan menambah produk, tambah produk baru. Namanya tas hitam misalnya. Harganya sekitar 2 juta rupiah. Stoknya hanya 1. Pilih kategori yaitu yang tadi sudah kita inputkan, yaitu CK. Yang kemudian pilih jenisnya adalah handbag. Bukalapak, Tokopedia atau OLX tidak saya isi karena memang belum ada. Di situ deskripsinya adalah tas hitam. Saya contohkan seperti itu ya. Spesifikasi saya tidak isi karena itu bisa diisi atau tidak. Dan kemudian kita menambahkan foto. Di sini kita tambahkan foto. Dan kemudian tambah produk baru. Nah, di sini sudah muncul, yaitu di bagian slide ketiga, yaitu ini, tas hitam. Kemudian kita juga bisa cek di dashboard. Kita bisa cek di Luxury Girls. Nah,
Di sini akan muncul Careless and Kit yang sudah kita input tadi. Kemudian kita klik. Nah, di sini ada tas yang sudah kita input tadi. Nah, kemudian kita akan coba mengedit dengan mengganti tas hitam tadi. Kita klik, kita edit menjadi handbag hitam. Handbag hitam, kemudian kita ubah produk. Itu sudah. Nah, di sini sudah berubah menjadi hand hitam ya. Nah, kemudian kami akan mencoba hapus. Saya klik ini dan kita tinggal klik hapus produk. Apakah Anda ingin menghapus produk ini? Ya, oke. Nah, kemudian di ini produknya sudah hilang ya karena sudah kita hapus. Yang kedua, kita bisa menghapus kategori. Nah, di sini ada yang sudah kami input tadi. Terus kita tinggal klik hapus kategori ini. Nah, di sini kategorinya sudah bisa dihapus. Kemudian kita cek di depan apakah sudah terhapus atau belum. Nah, di sini juga sudah terhapus ya. Nah, di sini juga di slide ketiga. Nah, di sini sudah bisa terhapus. Ya, di sini saya ingin mempresentasikan dan mengimplementasikan bahwa dari kategori maupun produk itu bisa add to chart. Jadi, misalnya kita akan membeli salah satu tas, maka kita akan mengklik kategori dari tas yang ada, merek-merek yang ada. Ini saya ingin membeli salah satu tas yaitu dari kategori. Lalu saya memilih tas ini, kita klik. Maka di sini saya bisa melihat deskripsinya, spesifikasinya. Lalu akan saya tambahkan. Maka akan muncul di pojok kanan notifikasi bahwa tas tersebut udah masuk ke keranjang atau udah kita add to chart. Kita klik, akan muncul di keranjang bahwa saya akan mentotal checkout-nya. Total checkout-nya sebesar 57 juta. Lalu selanjutnya saya check out. Maka akan muncul data untuk pengisian untuk pembeli. Saya isi dengan nama saya, email yang sudah terhubung dengan Mailtrap, yaitu desain voucher, nomor telepon, alamat, lalu saya klik proses. Maka akan kembali ke pemilihan produk. Lalu saya akan check out saya tadi ke Mailtrap. Kita tunggu, maka akan muncul tagihan yaitu dari Luxury Gals. Maka akan saya klik untuk payment.
Jadi di sini adalah kita akan melakukan inputan atau bukti transfer ketika kita udah mentransfer ke rekening dari Luxury Girls untuk pembelian tas tadi ke rekening BCA. Misalnya kita pilih salah satu foto sebagai bukti transfer. Kita pilih foto ini, open, akan muncul nanti. Ini anggap saja sebagai bukti transfernya. Lalu kita proses, kita tunggu soal pembayaran. Nah, jadi artinya di sini fotonya dari bukti transfer tadi sudah masuk ke dalam, akan diproses oleh admin, akan masuk ke dalam dashboardnya oleh admin nanti. Lalu saya akan masuk ke dashboard admin. Nah, di sini ada pesanan masuk. Terus saya klik. Nah, ini pesanan yang barusan saya pilih, atau saya beli. Kita lihat. Nah, di sini apabila adminnya nanti mendapatkan data pesanan ini, maka dia akan melakukan verifikasi terhadap pesanan tersebut. Apakah verifikasi itu tersebut ataupun dari pembelian, apakah benar foto yang diinputkan tadi merupakan foto bukti transfer. Jadi dia bisa lihat dulu bukti transfer tadi, file detailnya, apakah benar atau tidak. Ini sama kan seperti foto yang tadi kita upload saat kita melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, lalu kita klik X. Nah, lalu kita akan melakukan verifikasi pesanan. Untuk sebagai admin, misalnya saya di sini verifikasi pesanan, saya terima, menuju mail trap. Klik lagi tagihan tadi. Nah, sebelumnya, kita akan kembali ke dashboard terlebih dahulu. Nah, maka pesanan yang sudah masuk tadi akan diproses ke dalam pesanan dalam proses. Nah, ID yang baru kita verifikasikan tadi, kita bisa lihat apakah benar. Jadi statusnya di sini dalam proses pengiriman. Terus, apakah benar tadi juga yang diupload? Nah, ya. Benar. Apabila benar, kembali lagi apabila role saya sebagai seorang pembeli atau sebagai customer, pembeli tas tersebut, kita buka mail trap, kita klik lagi tagihan kita tadi. Nah, di sini ada notifikasi bahwa pesanan Anda sedang dalam proses pengiriman. Lalu, apabila kita sudah menerima pesanan, nah di sini ada notifikasi apabila pesanan telah Anda terima, harap klik tombol terima di bawah ini dan berikan ulasan Anda. Maka, ketika barang tersebut misalnya sudah saya terima, maka akan saya klik terima. Kita kembali ke menu dashboard dan di sini pesanan selesai. Kita akan lihat apakah pesanan tersebut sudah selesai atau belum. Tadi sudah kita terima dan sudah diverifikasi. Kita lihat file detail, di sini status sudah menjadi status diterima. Data pesanannya udah benar, file detail bukti transfer juga sama. Ya, begitulah presentasi dari project untuk memenuhi tugas UAS dari kelompok 8 atau kelompok Luxury Girls. Saya ucapkan terima kasih. Apabila terdapat salah kata, mohon dimengerti.